Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vindi Noviadi dari kelompok 5. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman satu kelompok saya dan juga Bapak Haris selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi, dikarenakan saya berhalangan hadir untuk mengikuti FGD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan UAS perilaku organisasi dengan judul Dampak Penggunaan Triple Bottom Line dalam Peningkatan Kinerja Organisasi. Latar belakang, seiring dengan meningkatnya tekanan dari publik agar perusahaan lebih bertanggung jawab, muncul konsep triple bottom line, konsep yang diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1997 ini menggeser paradigma bisnis yang semula hanya berfokus pada keuntungan menjadi lebih holistik. CBL menekankan bahwa selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Konsep kinerja organisasi. Menurut Suryadi, kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Baban Subandi, berpendapat kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. Kurun waktu yang dimaksud yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kinerja dikatakan sebagai sebuah hasil atau output dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai input. Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Beberapa faktor kunci yang memengaruhi kinerja organisasi diantaranya yang pertama, teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Kemudian kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan juga kebersihan. Kemudian budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Yang terakhir ada pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lainnya. Konsep triple bottom line. Konsep TBL dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Konsep ini menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan atau profit, tetapi juga dari dampak sosial atau people dan lingkungan atau planet yang ditimbulkannya. TBL sering disebut sebagai 3P dan menjadi pilar dasar dalam kegiatan. Corporate Social Responsibility atau CSR. Tiga pilar dasar TBL adalah sebagai berikut. Yang pertama ada profit atau keuntungan, yang kedua people atau masyarakat, kemudian yang ketiga lingkungan. Profit atau keuntungan merupakan tujuan dasar setiap kegiatan usaha. Perusahaan berupaya mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Efisiensi dapat dicapai dengan menghemat pemakaian material dan menekan biaya serendah mungkin. Kemudian people. Masyarakat adalah pemangku kepentingan atau stakeholders yang bernilai bagi perusahaan, di mana dukungannya sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Perusahaan perlu bertanggung jawab untuk memberikan manfaat dan dampak positif kepada masyarakat, tidak hanya fokus pada keuntungan semata. Yang ketiga, planet atau lingkungan. Lingkungan adalah aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perusahaan sebagai pelaku industri tidak boleh hanya mementingkan keuntungan tanpa berusaha melestarikan lingkungan.
Mengabaikan aspek ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi dan pencemaran. Tujuan dan hubungan triple bottom. Pada gambar tersebut, menunjukkan komponen utama dalam TBL, yaitu economic, social, environment saling berkaitan agar dapat menciptakan sustainable. TBS sebagai suatu konsep dituntut untuk membuat suatu perusahaan agar sustainability. Maka dari itu, perusahaan itu tidak cukup hanya dengan memperhatikan keuangan atau ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan sosial dan lingkungannya, dikarenakan perusahaan memiliki berbagai kewajiban kepada para stakeholders. Adapun tujuan adanya TBL adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan pada titik sentral dari semua keseluruhan strategi perusahaan. Yang kedua, adanya pergeseran paradigma pengelolaan bisnis dari stakeholder focus ke stakeholder focus. Menjaga kelestarian sosial dan lingkungan untuk generasi masa depan. Triple bottom line di Indonesia. Di Indonesia, sebuah kewajiban pada perseroan terbatas untuk menerapkan TBL melalui Undang-Undang Nomor 40, Pasal 47 Ayat 1 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menjelaskan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Banyak cara bisa dilakukan perusahaan untuk menerapkan program tanggung jawab sosial dan tetap menjaga keseimbangan triple bottom line. Beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan program tanggung jawab sosial antara lain PT Sampurna. Salah satu perusahaan rokok terbesar menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja, PT Sampurna juga memberikan beasiswa kepada masyarakat umum. Selain itu, melalui program bimbingan anak Sampurna, perusahaan ini terlibat sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan. Kemudian ada PT Toyota Astra Motor, menerima predikat sebagai The Best in Green Marketing oleh majalah marketing sebagai perusahaan terbaik dalam mendukung isu-isu kepedulian terhadap lingkungan. Predikat The Best in Green Marketing menjadi pemacu bagi Toyota untuk konsisten menggerakkan program-program terkait lingkungan. Toyota Care for Tree merupakan sebuah program peduli lingkungan dari Toyota dengan cara menggunakan sebagian keuntungan dari setiap mobil yang terjual untuk didonasikan kepada lingkungan dalam bentuk pohon. Dampak implementasi TBL dalam peningkatan kinerja organisasi. Peningkatan reputasi dan citra perusahaan dengan mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, reputasi perusahaan akan meningkat. Citra positif ini menjadi aset tak berwujud yang sangat berharga. Kemudian peningkatan motivasi dan loyalitas karyawan. Karyawan cenderung lebih loyal dan puas bekerja di perusahaan yang menunjukkan komitmen kuat terhadap kegiatan CSR yang berbasis TBL. Hal ini secara langsung memengaruhi faktor motivasi yang merupakan salah satu pendorong utama kinerja. Efisiensi biaya operasional. Fokus pada pilar planet seringkali mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dalam proses produksinya agar lebih ramah lingkungan. Kemudian peningkatan mutu produk dan pelayanan. Implementasi TBL mendorong perusahaan untuk lebih fokus pada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memahami kebutuhan masyarakat dan dampak produknya terhadap lingkungan. Kemudian menjamin keberlanjutan usaha jangka panjang. Jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, ia harus memperhatikan 3 aspek TBL, yaitu Profit, People, and Planet. Dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya, perusahaan akan lebih mudah mencapai pembangunan yang berkelanjut. Kemudian kerangka pelaporan yang lebih transparan. Kerangka atau acuan untuk saat ini tidak ada standar yang baku mengenai item-item pengungkapan masalah lingkungan. Namun beberapa institusi telah mengeluarkan rekomendasi pengungkapan masalah lingkungan antara lain Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Institute of Character Accountant in England and Wales, dan Global Reporting Initiative.
Kesimpulan, penerapan konsep triple bottom line memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. TBL bukan hanya sekedar biaya tambahan untuk kegiatan sosial, melainkan sebuah investasi strategis yang mampu menciptakan nilai jangka panjang. Dengan menyeimbangkan fokus pada profit, people, dan planet, perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan citra yang memperkuat posisi pasar, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, menciptakan efisiensi operasional melalui praktik ramah lingkungan, dan meningkatkan mutu produk dan layanan yang berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Selain itu, menjamin keberlanjutan usaha dengan mengelola resiko sosial dan lingkungan. Integrasi TBL ke dalam strategi bisnis secara holistik mempengaruhi berbagai faktor penentu kinerja, mulai dari sumber daya manusia, budaya organisasi, hingga kepemimpinan. Oleh karena itu, TBL dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai kinerja organisasi yang unggul dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.